Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ana Farida. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yaitu Ibu Mujisri Ayu Hastuti. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 2 Sampit, tempat saya mengajar. Assalamualaikum Ibu Muji. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan ya Ibu Muji ya. Kita akan melakukan perbincangan praobservasi yang akan kita lakukan selama beberapa menit ke depan begitu ya Ibu Muji. Nah, percakapan ini dilakukan sebelum nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu Muji lakukan di dalam kelas. Ya, begitu ya Ibu Muji. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga untuk memvalidasi serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Ya Ibu Muji. Iya. Nah, dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan praobservasi karena memang dari percakapan ini saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan awal sebelum nanti Ibu Muji akhirnya melakukan pembelajaran di kelas supaya nantinya Ibu dapat mempersiapkan serta memastikan rencana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sesuai, dan harapannya pada saat melakukan pembelajaran di kelas nanti Ibu Muji juga menjadi lebih percaya diri. Gitu. Iya. Nah, baik Ibu Muji, di kesempatan kali ini saya ada beberapa pertanyaan nih yang mau disampaikan ke Ibu Muji agar berkenan nanti menjawabnya Ibu Muji ya. Iya, baik, saya akan jawab. Iya, nah pertanyaan pertama nih Ibu Muji, di observasi yang akan kita lakukan nanti, tujuan pembelajaran apa yang mau Ibu Muji capai setelah melakukan pembelajaran nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di sini itu ada dua. Oh, ya. ada dua. Yang pertama di sini berkaitan tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini siswa dapat menganalisis berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20. Oh, begitu. Jadi seperti yang sudah dipaparkan Ibu Muji, tujuannya ada dua ya Bu ya? Iya, benar sekali. Tadi kalau saya tidak salah tangkap, tujuan yang pertama itu untuk menganalisis proses masuknya penjajahan, kemudian yang kedua menganalisis berbagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Eropa. Nah, baik Ibu Muji, dari beberapa tujuan yang ingin Ibu capai nanti, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu Muji capai juga setelah melakukan pembelajaran atau area pengembangan yang ingin Ibu observasi dari siswa Ibu Muji? Iya, baik Bu Ana. Untuk area pengembangan itu sendiri, di sini saya mungkin akan menggunakan dua ranah, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Oh, pengetahuan. Yang pertama pengetahuan. Di sini siswa mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah tadi. Nah, kemudian yang kedua di area keterampilan, di sini siswa membuat scrapbook yang berisikan tentang rempah-rempah yang paling diminati oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Oh iya, berarti ada dua ya Ibu Muji. Iya. Area pengembangannya itu meliputi pengetahuan tadi dan juga keterampilan. Nah, untuk mencapai supaya siswa dapat mencapai ranah yang ingin Ibu Muji tuju, kemudian tujuan dari dua tadi dapat tercapai juga di akhir pembelajaran ini, bolehkah Ibu Muji sedikit memaparkan terkait rancangan pembelajaran nanti yang akan digunakan, misalnya strateginya, kemudian modelnya, metodenya, seperti apa itu Ibu Muji? Baik, di sini untuk mengenai strategi yang akan saya gunakan, saya di sini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian nanti saya juga akan membentuk kelompok-kelompok kecil di kelas yang disesuaikan dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya, saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok
tanya jawab dan juga penugasan. Oh begitu. Jadi rencana pembelajarannya nanti menggunakan strategi berdiferensiasi begitu ya Bu Muji Iya, ya. benar. Berdasarkan kesiapan belajar, kemudian tidak lupa untuk mengaitkan komponen-komponen sosial emosional di rancangan pembelajaran itu, dan juga modelnya tadi PBL ya Bu Muji ya, problem based learning begitu, dengan metode tanya jawab, ada juga diskusi kelompok seperti itu. Nah Ibu Muji, dari paparan yang Ibu Muji sampaikan tadi, medianya apa kira-kira yang akan digunakan pada saat pembelajaran nanti? Media yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti mungkin akan menggunakan karton ya, kemudian hasil print gambar tentang rempah-rempah yang siswa sudah saya instruksikan untuk mencari di berbagai referensi. Oh begitu. Berarti nanti akan menggunakan karton. Ini yang akan digunakan untuk scrapbooknya ya Bu ya? Iya benar sekali. Oke. Nah Ibu Muji, kapan nih kira-kira rencana ini akan Ibu lakukan di kelas, dan di kelas mana rencananya akan dilaksanakan? Iya, kebetulan saya ada jam mengajar itu di hari Kamis ya, di hari Kamis ya. Di jam kedua dan ketiga. Kebetulan kelasnya itu ada di kelas 11B. Oh, di kelas 11B. Oh, di hari Kamis berarti besok ya Ibu Muji ya? Iya, benar sekali. Di hari Kamis di kelas 11B itu jam kedua dan ketiga. Nah, Ibu Muji, dari perbincangan kita nih, sepertinya juga sudah saya dapatkan semua nih informasi-informasi yang mau saya gali dari Ibu Muji sebelum observasi. Dari perbincangan kita nih, kira-kira apa yang Ibu Muji dapatkan dari hasil obrolan yang sudah kita lakukan siang hari ini? Nah, itu yang mana? Ini nih. Adapun ini kan? Kalimat maaf. Baik, adapun dari perbincangan yang sudah kita lakukan beberapa menit ini ya, Bu Ana ya. Perbincangan kita pada hari ini saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran seperti apa nantinya yang akan saya lakukan di kelas, kemudian berkaitan dengan media yang akan saya gunakan juga, dan di sini saya juga sudah mempersiapkan diri sekarang ya, sebelum nanti masuk sesuai dengan jadwal mengajar di kelas tersebut, dan juga memiliki gambaran mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi serta implementasi pembelajaran sosial emosional dari percakapan yang telah kita lakukan. Oh iya Bu Muji, saya mohon izin ya nanti Bu Muji besok, berarti besok saya izin ke kelasnya Ibu untuk mengobservasi pembelajaran di kelas 11B ya, kalau tidak salah 11B. Nah jadi saya akan berada di kelas Ibu selama Ibu mengajar besok, mengobservasi hal-hal yang Ibu lakukan di kelas. Kita setelah itu nanti kita akan berbincang lagi ya. Boleh. Nah besok saya akan ketemu Ibu di kelas. Kemudian setelah pembelajaran Ibu di kelas, nanti kita akan bertemu lagi untuk mendiskusikan hal-hal yang sudah Ibu lakukan di kelas. Iya, gitu. Baik. Untuk kita refleksikan sama-sama. Nah, terima kasih Ibu Muji. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk melakukan perbincangan sebentar dengan saya. Semoga nanti pembelajaran yang akan Ibu Muji lakukan di kelas itu berjalan dengan lancar. Iya, selamat siang Ibu Muji. Terima kasih banyak. Selama ada kesempatan, capailah cita-cita kita setinggi bintang di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ana Farida, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kalau sebelumnya kita sudah melakukan perbincangan pra-observasi dengan Ibu Muji Sri Ayu-Hastuti, kali ini kita akan kembali melakukan perbincangan pasca observasi kembali dengan Ibu Muji. Kali ini saya kembali ditemani oleh Ibu Muji Sri Ayu-Hastuti sebagai guru yang kegiatan pembelajarannya telah saya lakukan observasi. Nah, Ibu Muji, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Muji terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan bersama. Ya, Ibu Muji? Iya, baik, Bu Ana.
Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Muji, bagaimana perasaan Ibu tadi pagi saya lakukan observasi di kelas? Pada awalnya saya merasa agak sedikit tegang ya, tapi karena mungkin tidak terbiasa mengajar di kelas, kemudian diperhatikan oleh guru lain, kemudian lama-kelamaan saat pembelajaran berlangsung, saya pun sudah menjadi terbiasa dan lebih tenang ketika melakukan pembelajaran walaupun pada saat itu saya diperhatikan oleh Ibu Ana. Iya, berarti awalnya tegang tapi alhamdulillah lancar ya Ibu Iya, ya. Kemarin tadi pagi maksud saya pembelajarannya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan seperti itu. Nah, Ibu Muji bisa ceritakan kembali tidak mengenai kan di di pra observasi kemarin Ibu menceritakan bahwa ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran. Nah, dari 2 pengembangan itu tadi bagaimana ketika Ibu Muji lakukan di kelas tadi pagi? Ya, untuk langkah yang pertama kali saya lakukan, sebelumnya saya melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu saya merancang perangkat pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan murid, saya minta untuk menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan jalur perdagangan rempah-rempah. Sedangkan untuk keterampilannya, di sini saya menyuruh siswa untuk membuat scrapbook yang berisikan tentang rempah-rempah yang pada saat itu sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa. Oke, berarti dari paparan Ibu Muji sebelumnya dan hari ini pun tadi juga sudah saya observasi di kelas tadi pagi Ibu Muji. Iya, benar. Ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai seperti itu. Nah, dari 2 area pengembangan yang Ibu fokuskan itu diantaranya pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Ibu sendiri nih dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi pagi di kelas, dari 2 area pengembangan itu apakah sudah tercapai dari kedua area pengembangan itu baik dari pengetahuan maupun keterampilannya? Menurut saya dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, untuk area pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu sudah tercapai dengan baik, walaupun memang masih ada beberapa hal yang masih belum sempurna atau kurang sempurna. Jadi menurut Ibu Muji masih ada hal-hal yang belum sempurna gitu ya dari pelaksanaan. Kalau boleh tahu nih hal-hal yang kurang sempurna itu kendalanya apa Bu Muji dari yang sudah dilakukan tadi pagi? Jadi untuk kekurangan ataupun hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin yang dialami setiap guru-guru ya yang bukan hanya saya tapi yang lainnya juga masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, artinya di mana siswa itu kurang berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kalau saya garis bawahi ini berarti sebagian besar atau ada beberapa siswa di kelas yang Ibu Muji ajar itu yang masih tidak aktif begitu ya selama proses pembelajaran. Ya. Kemarin juga ini sesuai dengan catatan saya sih sebenarnya saya kan melakukan observasi kemarin di kelas. Dari hasil catatan saya juga terlihat ada beberapa siswa yang ketika Ibu mengajar masih ada yang main handphone karena memang diperbolehkan ya menggunakan handphone di sekolahan. Nah Ibu Muji, kira-kira nih apa yang mendasari siswa itu menjadi tidak aktif? Menurut Ibu Muji, kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya ya mungkin dalam pembagian kelompok jumlah siswanya itu terlalu banyak. Kemudian membuat siswa itu juga ada beberapa yang lebih mendominasi ketika kerja kelompok. Nah mungkin untuk kedepannya nanti saya akan menyesuaikan pembagian kelompok itu dengan minat anak tersebut. Ya misalnya saya akan membagi kelompok berdasarkan dengan gaya belajar mereka, kemudian ada yang dari gaya belajar itu kan biasanya ada yang visual auditory, kemudian kinestetik, mungkin seperti itu
ya, sehingga anak-anak akan merasa lebih nyaman pada saat belajar. Mungkin juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak tersebut agar dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, harus seperti apa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh guru. Begitu. Jadi kalau yang saya tangkap sih tadi ke depannya Ibu Muji mau membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan minat atau gaya belajarnya yang terbagi menjadi 3 tadi ya, auditori, visual maupun kinestetik, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan begitu ya kepada anak agar bisa menyesuaikan kebutuhan yang mereka inginkan dari proses pembelajaran. Oke, Bu Muji. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi sehingga dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik kepada murid, yaitu pembelajaran yang berpihak sepenuhnya kepada murid seperti itu. Dan tentunya pembelajaran yang akan Ibu Muji laksanakan nanti juga akan lebih baik kepada anak-anak. Iya. Nah, Ibu, saya juga menunggu cerita Ibu Muji nih ke depannya nanti kalau memang Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang ingin Ibu rencanakan tadi, sudah direalisasikan, bisa kembali kita bertemu untuk bercerita apa aja yang sudah Ibu lakukan, kemudian bagaimana perkembangannya, mari kita refleksikan sama-sama begitu. Supaya nanti kita tahu kekurangannya apa, kita perbaiki di pembelajaran berikutnya seperti ini tahap-tahapnya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Muji, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya itu saya belum bisa memastikan ya Bu Ana ya. Tapi insya Allah akan saya laksanakan atau saya lakukan dan saya kerjakan secepatnya. Oke, baik Bu Muji. Nanti saya tunggu infonya ya. Kalau sudah terlaksana bagaimana, seperti yang saya sampaikan tadi, mari diskusi bersama-sama Oke, siap. untuk merefleksikan. Nah, Ibu Muji, sepertinya pembicaraan kita siang hari ini sudah cukup. Saya juga sudah menangkap apa saja yang sudah Ibu Muji kerjakan, kemudian apa saja hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya siang hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Iya, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan harapannya semoga Ibu dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih maksimal. Terima kasih Ibu Muji. Sama-sama.